Oke, langsung aja kita mulai ulasan seru kali ini. Kita bakal ngebahas sebuah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Sukabumi yang jujur aja beda banget dari biasanya. Ini tuh bukan perayaan biasa, tapi lebih kayak perpaduan luar biasa antara olahraga yang bikin ngos-ngosan dan pesta kostum yang super heboh dan menyenangkan. Keseruan lomba sepeda kemerdekaan ini bener-bener patut banget kita kupas tuntas. Coba deh, kalau ngomongin perayaan kemerdekaan, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kamu? Pasti upacara bendera yang formal, karnaval di jalan raya, atau ya minimal lomba balap karung di lapangan RT kan? Nah, sekarang coba ubah sedikit imajinasi itu. Bayangin betapa serunya sebuah komunitas sepeda kumpul bareng buat nanjak ke gunung, tapi mereka nggak pakai jersey ketat yang biasa dipakai pesepeda pro. Sebaliknya, mereka malah gowes pakai daster ibu-ibu dan seragam pramuka. Terdengar gila kan? Tapi ini beneran terjadi loh. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Kostum kemerdekaan yang unik dan penuh warna. Asli, lihat deh betapa luar biasanya energi dari acara ini. Diadakan hari Minggu 16 Agustus 2026, komunitas gosok ini sukses bikin jalanan meriah banget. Pesertanya pakai kostum dari berbagai kategori. Ada yang tampil gagah ala pahlawan nasional, ada bapak-bapak santai pakai daster, anak sekolah, montir, nggak ketinggalan ada yang pakai seragam pramuka dengan wajah dicat merah putih. Sampai petani yang beneran bawa hasil panennya segala. Serunya lagi, banyak juga yang bawa anak mereka ikut goes. Bener-bener perayaan kemerdekaan yang inklusif dan super fun. Tapi ya, sebelum pesepeda dengan kostum-kostum liar ini mulai gowes, acaranya tetap diawali dengan sesuatu yang sangat membumi. Mereka gelar doa bersama yang khusyuk banget, dipimpin oleh salah satu anggota, yaitu Pak Haji. Habis itu ada semacam pengarahan rute dan briefing keselamatan dari pembina mereka, Kapten Infanteri Mahmud, plus dari pihak panitia. Keseimbangan antara keseruan yang heboh dan persiapan yang matang ini sih juara banget, bikin acaranya bisa jalan lancar jaya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian 2, menaklukkan rute terjal Sukabumi. Coba perhatiin rute perjalanan fisik mereka. Pas awal start di Jalan Raya RA Kosasi, semuanya masih pada semangat 45. Tapi ini cepet banget berubah jadi ujian fisik yang benar-benar menguras tenaga. Masuk menit ke-30, nah ini dia, tantangan aslinya dimulai. Mereka harus masuk ke Jalan Makadam, alias jalan berbatu yang nanjaknya ampun-ampunan. Di titik ini, banyak banget yang mulai tumbang. Ada yang kakinya kram, sampai ban sepedanya bocor. Terus, penderitaan belum berakhir. Mereka masih harus ngelewatin tanjakan single track sebelum akhirnya lega sampai di garis finish di Kampung Bedeng. Yang paling menarik di sini adalah ngelihat kontras gimana cara mereka menaklukkan tanjakan gila itu. Di satu sisi, ada bapak-bapak dengan dedikasi tingkat dewa yang nggak turun dari sepedanya sama sekali. Dia terus ngotot gowes di tanjakan terjal itu sambil membonceng anak perempuannya, luar biasa kan? Tapi di sisi lain, banyak juga goweser yang milih santai aja. Turun dari sepeda, terus jalan nuntun sepedanya sambil nikmatin pemandangan alam. Ini ngebuktiin satu hal, mau kamu memaksakan batas fisik atau jalan santai nikmatin momen, nggak ada cara yang salah buat ngerayain kemerdekaan. Lanjut ke bagian 3, perlombaan, tawa, dan pesta rakyat. Begitu rombongan sampai di garis finish di Kampung Bedeng, panitia udah siapin air buah yang pastinya seger banget. Tapi sebelum pesta dan gamenya dimulai, suasana tiba-tiba berubah jadi sangat sakral. Seluruh goeser ambil jeda sejenak untuk berdiri tegap, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan melakukan penghormatan ke bendera merah putih. Momen ini merinding sih, ngingetin semua orang di sana tentang alasan utama kenapa mereka semua bisa kumpul dan bersepeda sebebas itu hari ini. Nah, setelah momen hikmat itu kelar, wah, para goeser dan warga lokal Kampung Bedeng langsung ngebaur jadi satu keluarga besar. Mereka seru-seruan bareng di lomba tradisional 17-an. Bayangin aja, ada tarik tambang seru antara peserta sepeda ngelawan warga lokal, terus ada lomba makan kerupuk, panjat pinang buat warga, sampai lomba joget bola kasti. Dan yang paling ikonik, balap sepeda di jalur berbatu perkebunan teh. Semua kegiatan ini benar-benar ngehapus sekat antara pendatang dan orang asli sana. Ada satu cerita yang konyol banget dari balap sepeda ini. Jadi di garis start, ada satu pemuda yang kayaknya saking antusiasnya pengen melesat paling depan, dia neken pedalnya pakai tenaga ekstra. Dan tebak apa yang terjadi? Krok! Rantai sepedanya putus seketika saat itu juga. Gagal deh, belum juga mulai. Tapi bayangin aja, sebesar apa antusiasme dan tenaga yang dia keluarin cuma demi menang balapan di kebun teh itu. Bener-bener niat banget. Masuk ke bagian terakhir nih, bagian 4. Bersatu dalam semangat kebersamaan. Pas sore mulai datang, dan tenaga rasanya udah habis dipakai goes dan lomba, fokus acaranya secara alami berubah dari kompetisi ke sesi isi perut. Dan kita semua tahu, koneksi paling kuat itu terbangun lewat makanan kan?
Para goesers disuguhin hidangan yang benar-benar mereka butuhin, porsi besar kupat sayur tradisional, dan opor ayam yang pastinya nikmat banget. Makan bareng-bareng kayak gini jadi momen paling pas buat ngobrolin tanjakan tadi, ketawa bareng, dan ngebangun ikatan yang lebih kuat antar anggota komunitas. Kalau ditarik benang merahnya, poin paling penting dari seluruh acara ini terangkum jelas di slogan mereka, tetap menyatu dalam kebersamaan. Semua kekacauan seru karena kostum daster tadi, rute makadam yang bikin kaki mau copot, sampai pecah tawa pas lomba, semua itu pada akhirnya cuma jadi semacam kendaraan. Sebuah alat buat merajut semangat kebersamaan komunitas yang benar-benar solid. Ya, di akhir acara memang ada bagi-bagi hadiah fisik buat kostum terbaik dan door prize undian. Tapi kalau dipikir-pikir, dan ini juga yang ditekankan sama panitianya, hadiah utamanya itu justru silaturahmi. Rasa persaudaraan dan keakraban mendalam yang terbentuk antara sesama goeser dan juga antara mereka dengan warga Kampung Bedeng. Itulah pencapaian terbesar dari perayaan HUT RI ke-81 versi mereka ini. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ngajak kamu mikirin satu hal. Di zaman sekarang yang orang-orang makin sibuk sendiri, sering nunduk lihat HP dan makin terisolasi, gimana sih tradisi lokal di tempat kamu buat ngumpulin orang-orang? Apakah ada acara unik di komunitas kamu yang bisa bikin semua orang ketawa bareng dan ngerasa jadi satu kesatuan kayak gini? Coba deh dipikir-pikir, siapa tahu kamu bisa mulai bikin tradisi unik kamu sendiri buat perayaan tahun depan. Sampai jumpa di ulasan berikutnya ya!